30-an. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menghimbau bangku-bangku yang di depan harap diisi, dan tasnya jangan taruh di samping dulu ya, tapi di pangku, karena ya kalau nggak di bawah, karena kita satu sesi bersama-sama, jadi supaya memaksimalkan jemaat yang hadir pada saat hari ini. Jadi bisa diisi bangku yang kosong di depan. Iya, puji Tuhan. Kita yakin pada saat ini kita datang dengan satu tujuan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Semua yang Kau berikan dan hari yang telah kami lewati Tuhan, ini semua karena Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan. Rasa ucapan syukur kami dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena semua yang Kau berikan bagi kami pada saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Engkau mengambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Karena kami tahu, karena Engkau lah kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Untuk bulan demi bulan sampai bulan yang terakhir Desember ini Tuhan, kami melangkahi, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu dan kami yakin kami akan melakukan perkara yang besar. Engkau memberkati kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, dan kami akan diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau ambil alih sepenuhnya, karena mereka adalah pelayan-pelayan-Mu. Karena mereka mengasihi Tuhan, mereka melakukan perkara-perkara yang Engkau sudah tunjuk dan Engkau sudah utus dan Engkau sudah pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, buat singer ya Tuhan, buat tim musik ya Tuhan, baik ya Tuhan, kolektan khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan menjadi berkat dan bagian buat kami pada hari ini Tuhan, hari yang berbahagia di bulan Desember ini. Kami melangkah bersama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami tahu dan kami yakin iman kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan asa yang kudus Tuhan. Engkau layakkan kami semua. Kami menerima ya Tuhan anggur dan roti itu menjadi kekuatan yang baru buat kami, baik di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha kami. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan tempat ini, kuduskan kami semua. Layakkan tempat ini, Engkau sucikan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan kami percaya kami akan bebas memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu kali. Biasa 3 kali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tidak terasa saudaraku, bulan yang terakhir kita ada di tahun 2022. Amin. Kita ada pada saat ini bukan karena kekuatan kita. Kita boleh melewati dari bulan Januari 1, 2, 3, 4 sampai bulan 12 ini.
boleh kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Amin. Amin. Yakin dan percaya untuk tahun 2023 kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami terus belajar di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Kalau saya melihat dari sini ada 200 jemaat, tetapi bersuaranya 50. Kemana yang lainnya? Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Satu tujuan kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja, segala pujian, segala hormat hanya kita naikkan kepada Tuhan kita itu Yesus Kristus. Bahasa apapun yang kita naikkan pada saat ini, yakin dan percaya Tuhan mengerti. Bukan dari bahasa tetapi ketulusan hati kita di dalam menyanyikannya. Amin. Singing glory, praise the Lord. Amin. Haleluya. pujian saya melihat dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat di atas dan juga pohon Natal, ornamen-ornamen yang ada, aduh, kayaknya udah masuk Natal ini.
Jadi sukacita Natal akan bertambah dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami dan rayakan. Yesus rayakan. Amin. Yesus,
Terima kasih Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang memberikan sukacita bagi kami, sehingga setiap beban kami dapat hilang, setiap sakit kami dapat disembuhkan oleh pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Waktu yang tepat. Di setiap pergumulan hidup yang Engkau hadapi, semua boleh terjadi atas seizin Tuhan. Semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Dia akan memberikan jawaban di waktu yang tepat. Jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat.
Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu Tuhan naik di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu yang telah datang pada hari ini ya Tuhan. Di dalam masalah, di dalam sakit penyakit, di dalam apapun, problema apapun ya Tuhan, Engkau Tuhan akan menyelesaikan, akan menyembuhkan Tuhan. Dan Kau memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami melepaskan ego kami ya Tuhan. Bila sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan nanti firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, Kau masuk di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau siapkan bagi kami ya Tuhan. Bila Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Bila Tuhan dia berkata-kata Tuhan dengan penuh kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan kurban persembahan Tuhan. Tuhan,
Dan kuduskan hati kami, tangan kami. Berilah keikhlasan hati kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sejenak. Kita akan menjalankan khotbah persembahan kita yang pertama. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa bersapa kembali dengan jemaat Tuhan di Neplan 50 Gria 50 GPD Gria 50 Tambun. Ya, puji Tuhan, dan sukacita Tuhan lebih saya rasakan karena saya diberitahu ini kayaknya peringatan. Ya, nanti Natalnya tanggal 11, kebetulan sama-sama tanggal 11 Natal, jadi saya nggak bisa kesini. Ya, kecuali saya membela diri. Ya, puji Tuhan, kita melihat di dalam kitab. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberi waktu bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 6. Ayat ini ayat yang
pertama sampai dengan ayat yang 4. Kita 4 ayat saja. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Jika sudah dapat katakan amin. Amin. Jika sudah lihat katakan amin. Amin. Dapat dilihat di depan, lihat di belakang. Ya, mari sama-sama kita membaca dalam nama Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diberkatilah dia yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. 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 Ada kaget semua. Kalau bicara liturgi seperti ini, sama kayak di GTB. Tapi amin ya pasti sungguh benar. Amin. Ya, mari kita lihat, kita eksposisi saja ayat ini, ya, supaya kita pahami ada 3 hal yang sangat penting di dalam masyarakat Yahudi. Yang pertama adalah memberi sedekah. Yang kedua di pasal 6. Yang kedua adalah hal berdoa. Yang ketiga hal berpuasa. Jadi 3 hal penting ini yang sudah mengakar kuat dalam Yudaisme. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, yang paling esensi adalah berdoa, memberi sedekah, dan berpuasa. Jadi saya bahas mengenai memberi sedekah. Nah, sedekah ini menarik sebetulnya. Kenapa? Karena memang ini yang dicatat di dalam Alkitab, khusus di pasal 6 ini. Mari kita lihat ayat 1. Ingatlah. Nah, ini menarik, kata ini satu kata yang memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ingatlah atau beware. Beware itu awas, berhati-hatilah. Apa yang perlu diingatkan oleh penulis Alkitab dalam Injil Matius pasal 6 adalah apa? Kalimat berikut, jangan kamu melakukan kewajiban agama. Nah, apa kewajiban agama? Kewajiban agama yang pertama adalah hal berdoa, yang kedua memberi sedekah, yang ketiga adalah berpuasa. Ini kewajiban agama. Terjemahan bahasa Indonesianya mengatakan kewajiban agama. Tetapi dalam konteks budaya atau bahasa, terjemahan ini orang Indonesia mengatakan begini, kewajiban agama. Jadi wajib, ya, wajib hukumnya. Kalau enggak akan dapat berkat. Nah, kewajiban agama diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah righteousness. Terjemahan bahasa Yunani bilang apa? Dikaiozune. Dikaiozune artinya kebenaran. Agak beda kan? Jadi kewajiban agama itu diterjemahkan dikaiozune dalam bahasa Yunani yang artinya kebenaran. Dalam bahasa Indonesia kewajiban agama, di dalam bahasa Inggris righteousness artinya kebenaran tindakan.
Jadi ketika kita memberikan sesuatu, itulah kebenaran tindakan. Apa kebenaran tindakan? Kita memberikan sedekah. Nah, mari kita lihat di pasal 5, sebabnya sudah disebutkan, tapi berbeda diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Berbeda di ayat pasal 5 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, tetapi terjemahan teks bahasa Inggris, bahasa Yunani sama. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkan begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan apa tadi? Hidup keagamaan. Tapi bahasa Inggris bilang apa? Righteousness. Bahasa Yunani menyebutkan apa? Dikayusuni. Artinya kebenaran. Nah, ada dua hal yang menarik yang akan kita lihat. Kebenaran apa yang dimaksudkan di sini? Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran moral. Ini kebenaran moral. Diterjemahkan sama. Righteousness, kebenaran. Tapi indikasi ayat ini lebih merujuk kepada kebenaran moral. Tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Kalau kita lihat di pasal ini, Yesus dan hukum. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu. Jadi praktek-praktek moral yang dilakukan. Nah, yang kedua, kita ingin lihat sebetulnya perbedaan di mana letaknya yang sesungguhnya di ayat ini, supaya kita paham. Membaca kita harus melihat latar belakang sejarah itu sendiri, baru kita cerita gitu. Kan cuma asal nyomot, ya kan? Ya. Saya dulu pernah asal bicara, tapi ternyata nggak benar gitu. Ya, nggak benar, nggak boleh. Mesti belajar, kalau enggak, masa nanti Tuhan tuntut, kenapa kamu mengajar begitu? Nanti dia tuntut saya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama. Maksud kewajiban agama di sini adalah apa? Kewajiban religius. Apa kewajiban religius? Memberi. Jadi memberi itu sudah ada sejak awal. Kalau ada yang tidak memberi, ya, berarti kewajiban agama yang disebut sebagai religius religiusitas dia sebagai orang yang percaya kepada Kristus harusnya dipertanyakan. Ya, apalagi kalau mau Natal kan, berapa kau sedekahkan? Itu. Jadi jangan nggak usah. Ada di Alkitab. Bersedekah untuk Natal. Ada. Namanya bersedekah, artinya memberi. Tindakan kebenaran itu. Makanya ada istilah janji iman. Janji-janji. Nggak ada janji-janji iman. Saya berjanji. Ya. Kalau kita berjanji, kalau saya bersumpah, Tuhan bilang nggak boleh bersumpah demi langit, demi bumi, bahkan demi kepala, karena sumpah Tuhan yang Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua yang kita lihat tadi, bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang. Jadi waktu kita mau melakukan righteousness di kayu suni, memberi sedekah ini, jangan karena apa? Di hadapan orang. Bu kasih, bu pak, bu itu Natal berapa? Kue tanggung semua, pingsan di gembala. Berapa sih pak? Tidak mahal. Berapa? 15 juta.
nanti gue tanggung. Aduh, kan. Yang lain nyabu-nyabu dada. Didorong-dorong, amin Pak, amin. Kadang dia nggak kasih-kasih juga. Walaupun sedikit-sedikit di sini ya, hitung-hitung hampir berapa ratus orang. Kalau dia 100.000 saja kan sudah berapa itu? Luar biasa. Apalagi kalau 1 juta satu keluarga. Natal bisa 2 kali. Awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah, kita lihat di sini kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Jadi kalau kita bandingkan di pasal 5, pasal 6, kita akan temukan di situ satu keunikan. Yang satu bicara mengenai hidup keagamaan. Jadi bicara tentang moralitas. Yang kedua, bicara tentang religius. Apa yang kita beri. Tapi ini mesti seimbang. Ada kan aneh. Di gereja dia kayak malaikat. Iya kan? Malaikat. Ini sekali dia kalau memberi. Pak, nanti saya kasih. Hebat sekali. Tapi kalau di rumah moralitas sama istri. Apa? Mana makannya? Siapin makannya. Kalau enggak ada aja. Ya, di gereja istrinya sampai lulus gak? Udah malam. Kalau di gereja dia sumbang juta-juta, tapi ke saya cuma 5.000. Itu pun persembahan kaum ibu. Ada yang begitu kan? Di luar, aduh, luar biasa. Tapi moralitas ini yang Yesus bicarakan. Dari pasal 5 moralitas, pasal 6 religi kita harus seimbang. Saya khotbah di ini hebat luar biasa. Tapi di rumah misalnya kita marah-marah, kita nggak benar kan? Nggak benar ya? Pura-pura aja. Ya, jadi kalau di gereja hebat, di rumah pasti hebat. Tapi anak kan tahu. Nanti anak yang minta betul ini. Mamaku, papaku ini, papaku. Aneh begitu. Tapi anak-anak harus terus berdoa juga. Ya, orang tua kan mencari uang, bukan cuma bangun pagi tiba-tiba uang datang. Ya, begitu. Dia juga berjuang. Dia juga menangis kepada Tuhan. Beri kami berkat-berkat Tuhan. Makanya anak-anak jangan juga asal-asal kan. Ma, ada ma. Tapi kalau dia punya jajan, dia punya kelebihan. Saya selalu bilang ke murid-murid yang saya ajar. Saya bilang begitu. Kalau Tuhan kasih kamu berkat, belajarlah untuk bisa memberkati temanmu. Kamu bisa lihat temanmu ada jajan enggak? Kalau perlu, kamu satu kali datang ke rumahnya lihat. Kalau kamu berlebihan, kenapa tidak? Kamu harus memberikan sesuatu bagi teman-teman kalian. Diajar supaya ketika dia besar dia tahu bagaimana bisa memberkati. Sekarang kan dia cakap begitu nak. Kamu ada uang, gak usah dikasih. Kadang-kadang kan begitu orang tua ya. Kadang-kadang anak saya nggak mikir ada apa enggak gitu kan. Pak, ada uang enggak? Kemarin kan sudah. Nah, temanku ini, Pak, temanku ada uang dia mau belajar berani. Berapa? Gede juga kamu mintanya. Ya, kan 2 hari Pak. Kita mengajar anak untuk memang bisa dan mampu memberkati. Seperti kadang-kadang kita di gereja begitu kan. Ada suami yang didorong untuk memberkati, istri bilang, "Tidak besar, tidak besar." Ada begitu kan? Untung nggak mojok di lantai. Mama mojok di lantai, emak-emak lagi.
luar biasa. Jadi yang harus kita pahami adalah keseimbangan antara moralitas dan religitas kita sebagai orang beriman. Inilah yang ingin mau ditampilkan Tuhan. Saya pikir tidak sekedar tulisan ini dicatat, ya, tidak sekedar. Dan kita lihat, ingatlah, dimulai dari kata ingat, awas, awas yang bagaimana, berhati-hati kepada siapa, kepada apa yang kita beri. Jadi bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita dan apa yang kita beri. Kadang-kadang kita nggak awas kan, waktu kita beri kita nggak awas. Ini kita lihat di ayat berikutnya. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Apa sih sebetulnya upah itu? Reward. Kalau di bahasa Inggris bilang reward. Mistos. Bukan mitos, mistos. Artinya, ini bahasa teknis yang digunakan dalam perdagangan. Upah yang kamu sudah terima ketika seseorang ada di pasar, dia membeli sesuatu, jadi sudah lunas dibayar. Artinya pujian yang dia terima dari orang-orang yang memuji dia, itulah upah dia. Itu yang dimaksudkan. Pujian orang, kebanggaan diri, itu upah yang dia terima. Makanya ayat ini mengatakan begini, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Artinya upah yang kita terima, upah yang saya beri itu sudah kita terima pada saat orang memuji kita. Siapa dulu tuh? Itu yang dia terima sebetulnya, pujian dari orang lain. Bahkan mungkin saja kesombongan di dalam diri. Nah, ayat berikut. Jadi apabila engkau memberi sedekah. Nah, ini sangat menarik sekali. Ketika kita bicara mengenai memberi sedekah, ya. Disebutkan di sini bahwa memberi sedekah ini artinya elemosuni, hampir sama dengan tadi di kayu suni. Ini elemosuni atau rahmat atau belas kasih atau sedekah. Artinya begini, seseorang yang memberikan belas kasih, seseorang yang memberikan sedekah, dia tidak digerakkan oleh dirinya sendiri, tetapi digerakkan oleh eleos, oleh kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Jadi waktu kita memberi, tidak digerakkan oleh karena kita punya uang, bukan. Amin. Ini yang harus kita pahami. Waktu kita memberi, kita digerakkan oleh karena Kristus sudah mati bagi kita. Itu dasar. Amin. Waktu aku memberikan kepada orang lain, aku memberi karena kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri hidup kita. Itu namanya elemosune. Dari kata eleos, artinya kasih karunia Allah, rahmat Allah, kuasa Allah yang dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan sebetulnya, bukan karena kita. Amin. Makanya berkat itu datang dari Tuhan. Jadi setiap pemberian yang kita berikan melalui Natal nanti, itu kenapa? Karena Tuhan yang sudah memberikan kehidupan dan kenikmatan dalam hidup kita. Itu sebetulnya yang dimaksudkan dari makna pemberian ini. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ingatlah sedekah yang Tuhan kasih, yang Dia berikan dirinya untuk kita. Itu yang sebetulnya mau dijelaskan kepada kita. Semua pemberian yang kita berikan harusnya bersumber kepada kasih karunia Allah dalam hidup kita, bukan karena kebanggaan kita. Itu yang mau dijelaskan di ayat ini. Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Coba kita lihat lagi ayat ini. Ini menarik sebetulnya.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Apa itu canang? Mencanangkan. Apa itu mencanangkan? Kata dasar? Hah? Kata dasar yang SMP, SMA. Kata dasar mencanangkan apa? Canang. Apa itu canang? Hah? Canang apa? Yang di musik canang apa? Alamak. Canang itu apa? Gong kecil. Nah, dalam budaya, nah ini makanya kitab ditulis dalam budaya, diterjemahkan dalam budaya apa? Budaya Indonesia. Kalau di sini nggak ada gong kecil ya, di Sunda ya. Gong. Nah itu apa sih kegunaan gong kecil itu? Untuk menghadirkan publik masa gong supaya orang hadir kan? Itu. Nah sekarang begini, kalau di dalam teks bahasa Inggris dibilang apa? Trompet. Not a sound trumpet. Jangan berbunyikan trompet. Nah trompet itu digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Inggris misalnya. Trompet itu, kalau orang Yunani bilang salpiso. Kalau orang Ibrani bilang apa? Sopar. Artinya apa? Sangka. Lihat, Alkitab ini, kalau kita baca ini, ada 4 bahasa. Konteks budaya juga beda-beda. Kan tidak mungkin. Oh, waktu diterjemahkan mau tulis sangkakala. Ya, di Indonesia nggak ada sangkakala. Kalau dulu di kampung-kampung, bukan, kalau di kampung kami dia pakai apa? Bambu kan. Kumpul orang, ada pencurian, tong, pengumuman, nggak ada apa, toa sekarang kan baru muncul itu. Wah, kumpul semua. Nah, untuk apa? Memberitahukan pengumuman. Nah, di zaman dulu, kalau membunyikan gong berarti ada sesuatu yang mau disampaikan. Itu sebabnya kalau memberi sedekah jangan membunyikan gong. Itu maksudnya. Kalau memberikan sedekah jangan bunyikan trompet, jangan bunyikan sangkakala. Kalau kita memberi sedekah, kasih tersembunyi. Amin. Coba lihat ini ayat supaya kita bisa paham. Jangan engkau mencanangkan hal itu. Nah, biasanya kan kok, yuk kamu canangkan sajalah. Padahal bahasa canangkan itu artinya kamu kasih tahu lah gitu. Tapi canang ini sebenarnya gong. Pukul supaya memberitahukan kepada publik. Seperti yang dilakukan orang munafik. Seperti orang munafik. Apa itu munafik? Munafik. Munafik itu sebetulnya adalah bahasa Yunaninya Hipokrites. Hipokrites itu munafik orangnya. Nah, Hipokrites ini dipakai di dalam budaya-budaya Yunani yang biasanya ada teater Yunani kan ada itu. Nah, dia orang yang seorang aktor yang ada di dalam panggung itu namanya Hipokrites. Hipokrites. Jadi orang yang berdiri di atas panggung dengan memakai 2 topeng. Nah, topeng yang pertama itu warna putih. Bentuknya nggak sama sekarang model-model emoji, ya, tapi dia bentuk U. Bentuk U, nggak, kalau zaman dulu itu bentuknya bentuk topeng. Jadi seorang aktor kalau dia ada di panggung sandiwara, dia pakai topeng itu. Itu namanya munafik sebetulnya. Dia pakai topeng itu. Tapi ada 2 topeng yang dipakai. Yang pertama topengnya terbalik, dan yang topeng satu topeng yang tidak terbalik. Itu yang sering dipakai, maka disebut Hipokrites. Disebutkan di sana. Jadi orang yang sedang membawakan pribadinya bukan pribadinya sebetulnya, karena mengambil peran sebagai orang yang sebetulnya bukan itu, tetapi itu yang diperankan. Itu orang yang munafik. Itu gambarannya sebetulnya. Jadi kalau kata munafik ini dikatakan seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Nah, rumah-rumah ibadat itu seperti kalau sekarang ya kita jelaskan rumah ibadat, ini rumah ibadat bukan gereja.
Kalau dulu di dalam zaman Yesus itu ada bait Allah dan ada sinagoge. Sinagoge ini adalah biasanya bisa didirikan sinagoge kalau ada 10 pria. Kalau cuma 9 nggak mungkin didirikan. Sekalipun 1 juta wanita, nggak ada 10 pria, nggak akan ada sinagoge di sana. Jadi bisa berdiri sinagoge itu kok ada 10 pria. Lalu dibuat sinagoge. Jadi sinagog ini dibuat. Kenapa? Karena orang Yahudi kan sedang berpergian. Waktu mereka berpergian, jam-jam ibadah mereka nggak mungkin kembali ke bait Allah untuk berdoa. Jadi mereka harus datang di sinagoge yang terdekat untuk mereka beribadah. Dan sinagoge itu adalah tempat-tempat banyak orang, publik. Jadi ketika orang meniupkan shofar, maka orang sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Itu yang dimaksudkan. Ketika orang tiup trompet sebetulnya hanya memberitahukan ada sesuatu yang mau disampaikan. Oh, ini ada sumbangan ini dari seperti itu. Kalau di kampung-kampung kan begitu. Ada sumbangan dari gubernur 40 juta rupiah. Sebetulnya nggak ada masalah. Ya. Tapi semua yang dilihat adalah motif dari pemberi itu. Nah, kita lihat di sini lagi. Lalu yang kedua disebutkan rumah-rumah ibadat di lorong-lorong. Nah, lorong-lorong biasa banyak orang, nah itu publik. Supaya mereka dipuji orang, ini motif. Jadi waktu dia mau memberi sedekah supaya dipuji, oh aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jadi mereka sudah mendapat upah sungguh-sungguh. Cepat-cepat saja. Ini satu sesi kan. Nah, kita gabung jadi 2 sesi kan. Rumah-rumah ibadat jika orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini unik sebetulnya. Tujuannya apa Apa dari pepatah ini, peribahasa ini? Dikatakan begini, mari kita lihat bagaimana makna ini menurut Yudaisme. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diberi tangan kanan. Kenapa dia enggak begini ya? Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan jangan diketahui orang lain apa yang diberikan tangan kanan. Kenapa enggak begitu? Karena semua pemberian itu berawal dari mana? Dari motivasi. Jadi dia bicara tentang diri orang itu sebetulnya. Kan tangan kan enggak punya mata kan sebetulnya. Enggak punya mata. Aku beri. Saya beri misalnya ini. Kan tangan enggak punya mata. Kok bisa dia lihat gitu? Tak bisa. Artinya begini, dalam beberapa komentar termasuk Bernes, ya Matthew Henry, saya melihat di sana ternyata ada hal yang menarik begini. Jadi tangan kanan itu adalah tangan yang mulia ketika orang memberi. Contoh kita, saya kira hampir sama dengan budaya kita. Ya kalau kita misalnya punya anak kecil, kalau kasih sesuatu kan, kalau ada kasih, jangan tangan kiri, jangan tangan kiri. Apa di benak kita jangan tangan kiri? Loh, kasih aja kan? Artinya begini, nggak sopan, nah, kasih tangan kanan kan gitu. Itu maksudnya. Artinya begini, tangan kiri dianggap kurang mulia, tangan kanan itu mulia. Waktu dia memberi, dianggap mulia. Kenapa dibilang tangan kiri nggak mulia? Artinya begini, kalau Anda memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri mulai cerita, jadi tidak mulia kan? Itu maksudnya. Jadi nggak mulia pemberian kita. Jadi nggak punya nilai berkat-berkat yang harusnya kita terima. Jadi waktu kita memberi, itu semua bersumber dari hati kita, motivasi pemberian kita. Itu bisa diketahui orang karena kita yang ngomong. Karena kita tunjukkan sikap yang sama. Itu maksudnya. Jadi waktu kita memberi dengan tangan kiri atau tangan kanan, tangan kiri nggak boleh cerita. Kalau kita cerita jadi kurang mulia. Itu maksudnya. Bukan berarti, itu cara pandang mereka. Begitu juga dengan kita kan. Kalau kita kasih,
anak kasih, jangan gitu, enggak bagus tuh kasih tangan kiri, kasih tangan kanan. Lu pikir ada apa sebetulnya orang? Kasih aja lah gitu kan. Kadang-kadang kalau ada murid, ya orang tua murid kasih sesuatu, ya, dia kasih tangan kiri, Pak maaf Pak, tangan kiri saya, tangan kanan saya kotor Pak, tangan kiri maaf Pak, dia kasih. Saya pikir apa sebetulnya tangan kiri? Oh ternyata ini hampir sama budaya. Jadi lebih mulia cara pandang itu. Jadi kalau kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak usah cerita. Kalau tangan kiri sudah cerita, maka nilainya tidak ada lagi. Itu maksudnya. Nah, ayat 4, ayat terakhir. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Amin. Kadang-kadang unik, tapi kalau kita lihat ayat ini agak menarik sebetulnya. Kita bandingkan dengan ayat 16 pasal ini. Coba kita bandingkan di sini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Agak unik ya. Kalau tadi sama. Tapi ini aneh. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa maksudnya? Kalau ini bilang supaya orang lihat. Nah sekarang kasih sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Di pasal 5 ini ada ucapan bahagia. Amin. Ada tekanan, ada penderitaan. Sebagai orang beriman, perbuatan baik kita adalah apa? Mampu menerima tekanan itu. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita mampu karena Kristus memampukan kita. Itu yang kita tunjukkan. Tapi bicara soal pemberian di pasal 6, hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Ini bicara tentang apa? Sikap diri kita, sikap pribadi kita. Kenapa? Karena pemberian itu kan pribadi-pribadi, bukan persoalan keluarga, pribadi. Kadang-kadang istri mau kasih, suami bilang enggak. Suami mau kasih, istri bilang enggak. Anak mau kasih, ngapain mau kasih? Karena begitu kan? Kenapa? Karena pemberian itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Pemberian adalah relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, gak ada masalah. Amin. Anggaplah coba kedua si Joni, kalau mereka bertemu, karena relasinya bagus, gak ada masalah. Orang tua gak pusing. Relasi bagus dengan keluarga, gak ada masalah. Coba kalau gak ada relasi, dengan siapa kau jalan? Kuntilanak? Enggak. Ya, tapi saya percaya bahwa kebenaran Tuhan menjadi nyata bagi kita. Soal bagaimana kita memberi sedekah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan nyata bagi kami. Kuasa Tuhan nyata bagi hidup kami. Kami hanya berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kami, memperlengkapi kami dengan kasih dan kuasa. Haleluya, haleluya.
kami mengingat akan pemberian Tuhan yang terbaik. Engkaulah Allah Eleos bagi kami. Berkat besar yang Kau berikan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kami ada sampai hari ini. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, masuk dalam perjamuan asa yang kudus ini. Roh Kudus memperlengkapi setiap kami, memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi pelayan-pelayan mimbar, memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Tuhan, sehingga kami menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita tumpang tangan. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan akan hadir dan nyata bagi kami di tengah-tengah perjamuan kudus ini. Engkau memperlengkapi dengan kuasa Tuhan roti dan air anggur menjadi berkat bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
roti dengan tangan kanan kita ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kita pegang dengan tangan kanan air anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah dan kasih sayang Kau berikan bagi kami. Kami melihat kebaikan dan anugerah-Mu yang ajaib. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Lewat perjamuan kudus ini, kami disembuhkan, kami diampuni di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang sakit dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Kita akan menjalankan pesanan kita yang kedua. Setia sampai mati. Kasih setianya
Immanuel, Immanuel. Syukur kami kepada Tuhan. Engkaulah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu menghidupi kami dalam setiap karya-karya Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, di tengah studi perkuliahan anak-anak kami, bahkan di tengah-tengah pergaulan mereka. Tuhanlah yang menuntun dan memberkati dan menyertai. Hindarkan dari segala mara bahaya mengancam keselamatan kami. Penyertaan Tuhan menjadi sempurna atas kehidupan keluarga kami, suami istri, anak-anak kami. Tuhanlah yang membimbing kami melihat pertolongan Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami jalani bersama. Kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Gria 50 Metlang Tambun. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati gembala hamba Tuhan di tempat ini, memberkati keluarga, memberkati anak-anak dan cucu-cucu, memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Berkatilah tempat ini dan penuhi dengan kemuliaan, sehingga tempat ini menjadi berkat bagi orang yang melihat dan mendengar. Mereka boleh melihat dan percaya akan kuasa Allah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bersama, memohon anugerah dan belas kasih Tuhan di tengah-tengah sukacita bagi Ibu Mutiara berhari ulang tahun. Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Di umur yang ditambahkan Tuhan, Tuhanlah yang menuntun dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga menganugerahkan sukacita Tuhan bagi Ana Wilson. Dengan kasih dan anugerah-Mu dinyatakan atas hidup. Berkat dan penyertaan Tuhan menjadi jawaban di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa di tengah-tengah sukacita Bapak Miming Gisak diberkati oleh Tuhan di hari ulang tahun yang Tuhan nyatakan. Berkat dan penyertaan Tuhan menjadi nyata di dalam nama Yesus. Bersama kami bersepakat hari ini memohon anugerah dan belas kasih Tuhan bagi anggota jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami.
Ketika mereka sakit, lawat mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Ketika mereka tidak hadir karena ada halangan, ada masalah yang mereka hadapi, kami mohon anugerah dan belas kasih Tuhan. Turunlah atas mereka, berikan mereka jalan keluar dan kepastian di dalam kehidupan mereka, karena hanya Kristus sajalah yang menjadi jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Natal GPDI Gria 50 Metlan Tambun ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan seluruh kerjasama panitia yang ada. Tuhan, pakai mereka menjadi berkat di dalam nama Yesus. Tuhan juga tolong campur tangan untuk dana-dana yang belum terpenuhi. Mari Tuhan cukupkan dengan kasih dan kuasa, memberkati jemaat Tuhan, agar mereka juga memberkati pekerjaan Tuhan lewat perayaan Natal. Berkati pembawa firman, berkati pelayan-pelayan yang melayani Tuhan pada hari Natal nanti. Pakai mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mujizat Allah terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan untuk cuaca, sehingga cuaca yang baik, sehingga jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama memuliakan dan mengagungkan Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal bersama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya dan keagungan Tuhan yang dinyatakan Tuhan atas kami. Terpujilah Engkau, Kristus Tuhan. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penghantaran dan penyertaan, kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan dan terus menyertai kehidupan kita bersama hari ini, besok dan selamanya. Serta jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur dan mengucapkan syukur hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kepada jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun Cibitung di hari sukacita di hari Minggu ini. Dan pesan kami di hari sukacita ini, anugerah dan penyertaan Tuhan menjadi bagian di tengah-tengah jemaat GPDI Gria 50 Metlan Tambun. Damai dan sukacita menyertai kita di bulan Desember. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.